Mama sendiri itu wanita yang bekerja, kebetulan mama saya itu kerja, dan di situ saya tumbuh sama mama yang bekerja, jadi saya mikir, oh seorang ibu yang bekerja itu sudah normal, udah normanya gitu. Tapi pas saya nyemplung ke masyarakat, saya tanya, mama kamu nggak berangkat kantor? Enggak, mamaku di rumah aja. Speaking about women and dreams, atau kita berbicara tentang perempuan dan juga mimpinya, sangat erat kaitannya dengan sosok satu ini. Beliau merupakan pencetus adanya gerakan emansipasi wanita, atau bagaimana perempuan saat ini bisa berpendidikan tinggi, kita bisa duduk di sini enak, ngobrol santai. Itu adalah karena perjuangan beliau di masa lampau. Udah tahu nggak sosok yang mau kita bahas kali ini? Sudah tahu. Coba ditebak. Raden Ajeng Kartini. Betul. Karena Raden Ajeng Kartini ini merupakan pahlawan ya teman-teman, yang sangat memperjuangkan pergerakan wanita, bagaimana wanita bersikap, dan hak-hak wanita itu sangat diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Dan kita akan bahas nih, gimana sih sosok R.A. Kartini menurut kalian? Para Kartini masa kini. Kalau menurut saya Kak, Raden Ajeng Kartini bagi saya pribadi, saya perempuan muda, walaupun beliau itu kan udah pahlawan yang dulu waktu kita belum bisa apa-apa jadi wanita, tapi beliau ternyata sudah sadar bahwa perempuan itu bisa lebih daripada dia yang pada saat itu. Mungkin kan pada saat itu mau lanjut pendidikan susah karena sudah harus mengemban tanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu kan Kak R.A. Kartini itu. Jadi beliau percaya walaupun beliau ada di posisi di mana tidak berdaya, beliau tetap melalui tulisannya itu memberdayakan perempuan yang gak cuma di luar sana tapi juga sampai puluhan tahun ke depan. Jadi itu menurut saya sangat amat satu hal yang menakjubkan dan bisa banget jadi suri tauladan. Oke, kalau menurut Fahmi? Menurut saya kalau untuk Raden Ajeng Kartini ini sangat-sangat menginspirasi saya sih Kak. Di keterbatasan yang saat itu mungkin sangat menganggap perempuan itu rendah, tapi Raden Ajeng Kartini ini sangat berusaha gimana caranya kita tuh bisa bangkit dari persepsi yang seperti itu. Walaupun mungkin sulit saat itu pada zaman itu, tapi Raden Ajeng Kartini nggak menyerah, dan hasil dari jerih payahnya itu malah sangat berguna untuk Kartini saat ini gitu Kak. Jadi sangat menginspirasi dan sangat menjadi arti bagi kita untuk saat ini Kak. Nah, menurut kalian nih, dengan mengagumkannya sosok R.A. Kartini ini, sudahkah generasi sekarang mewujudkan atau menjalankan cita-cita Raden Ajeng Kartini? Kalau dari cita-cita ya Kak, cita-cita Raden Ajeng Kartini kan pasti yang pertama pengen biar semua perempuan itu berdaya. Kita berusaha nggak cuma mengikuti kata-kata sosial perempuan itu harus gimana, tapi kita juga aku maunya A, walaupun sosial nyuruh aku buat B, aku bakal tetap berjuang buat jadi aku perempuan yang menuju ke mimpi aku A tersebut gitu. Jadi dengan kita perempuan diberikan kesempatan untuk belajar dan juga belajar berpendidikan tinggi, kayak kita sekarang bisa kuliah kan Kak, udah kuliah di Politeknik Penerbangan Surabaya, itu udah jadi salah satu bukti kalau kita udah mulai sedikit demi sedikit, atau mungkin ini sebuah langkah yang besar juga untuk mewujudkan mimpi daripada beliau gitu sih Kak. Kalau menurut Karenisa nih? Cita-citanya Raden Ajeng Kartini yang lain juga itu kan ada Kak, kayak Raden Ajeng Kartini ini nggak pengen perempuan tertinggal di belakang. Salah satunya menunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi sebuah pemimpin. Dan di zaman saat ini tuh kita bisa lihat bahwa udah banyak banget pemimpin di Indonesia yang berasal dari gender perempuan ya. Contohnya ya yang paling tinggi nih Kak, Presiden Indonesia pernah kan dari perempuan, Ibu Megawati. Saat ini juga para menteri udah diduduki oleh para perempuan hebat Kak, dan juga kepala daerah juga sudah dari perempuan-perempuan hebat. Jadi kita itu sudah membuktikan bahwa kita dapat mewujudkan cita-cita dari Raden Ajeng Kartini yang udah lama tadi Kak. Nggak cuman kayak ya udahlah dibiarin aja mimpi-mimpinya, atau orangnya udah nggak ada, tapi kita usaha gimana cara mewujudkannya Kak. Dan kita tetap harus ingat ya dengan jasa-jasa beliau yang sudah memperjuangkan hak-hak kita gitu. Sampai sekarang masih digaungkan gitu loh Kak, semangat R.A. Kartini. Gak ada perempuan yang gak inget sama Raden Ajeng Kartini, bener. Terus nih, lanjut ya, terkait dengan cita-cita R.A. Kartini. Banyak banget di masa sekarang statement-statement
terkait dengan perempuan. Paling sering adalah kenapa sih perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi? Tahu ujungnya juga balik ke dapur. Ke dapur. Aduh. Biasa banget. Iya, Kak, udah. Dan itu tuh kayak nggak lekang oleh waktu. Iya. Karena dari tahun-tahun itu pasti akan ada selalu yang ngomong kalau ya perempuan juga nanti ujungnya ngurus dapur. Ngurus dapur, bener Kenapa Kak. harus sampai S2, S3? Iya. Pas kita kecil dikasih taunya sama om, sama kakek. Terus pas udah gede buka sosmed isinya kita ngepost, "Ye, lulus SNBP" gitu. Komennya gitu Kak. Ada aja Pasti tetap. ada Iya. aja. Tak lekang waktu tuh Kak. Betul. Statement Gimana itu. tuh? Kalau saya pribadi sih Kak, sesimpel kayak saya cuman pengen ketika saya berkarir, saya sukses, dan ketika saya menjadi ibu di rumah, saya pengen jadi ibu yang baik. Ya salah satunya mungkin ke dapur tadi, pasti tujuannya untuk memasak contohnya ya Kak. Ya saya ingin gizi dari anak saya itu tercukupi. Ya dari mana saya tahu tentang gizi tadi itu ya saya harus belajar dari studi yang benar, dan itu saya dapatkan dari sekolah yang tinggi. Cara parenting yang baik untuk anak saya, untuk membuat emosionalnya baik, perilakunya baik. Ya saya harus dapatkan hal itu dengan saya belajar dulu, baru saya bisa mengajari anak-anak saya nanti. Membangun rumah tangga yang baik juga itu harus butuh ilmu. Nggak cuman karena sudah saatnya menikah, terus kita nggak berpendidikan lagi, nggak butuh apa segala macam gitu. Dan sudah saatnya ya untuk masyarakat tahu bahwa itu hal yang tidak untuk dipertanyakan gitu. Bagaimana perempuan bisa mengurus dapur dan juga berkarir. Benar, gitu. Kak. Bagaimana mereka bisa menjalankan dua peran tersebut gitu. Karena ya kita multitasking dan kita sangat berdaya dalam hal itu, gitu kan? Iya, setuju. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya mau kita itu belajar sejauh apapun, setinggi apapun tingkat pendidikan yang pengen kita raih, walaupun orang-orang bilang nanti juga kembali ke dapur, nanti juga ngurusin dapur gitu. Ya udah nggak apa-apa, kan kita bisa di luar jadi wanita karir yang hebat, tapi ketika kita ke rumah kita jadi istri dan ibu yang loving gitu, kan bisa. Kenapa hal itu seolah-olah kita nggak bisa menjalankannya berbarengan? Karena kita manusia ya Kak, kita di luar itu berperan seperti apa, di dalam kita menyesuaikan lagi. Kenapa itu seolah-olah kayak hal yang rugi belajar ngapain gitu. Iya. Padahal nggak ada ruginya. Banyak banget yang bilang kayak rugi banget. Iya, ngapain S2 orang Jadi juga. ibu rumah tangga. Iya. Padahal kayak yang tadi Fahrunisa bilang kan Kak, buat jadi ibu yang baik ya kita harus belajar. Karena ibu adalah madrasah Pertama untuk dari anaknya. anak gitu. Nggak ada anaknya pinter, ibunya nggak pinter. Betul. Kan kepintaran itu nurun dari ibu kan. Iya. Benar. Itu tuh itu harus tahu kalau Gennya kepintaran itu dari ibu. Dari kita. ibu gitu. Justru makanya buat kalian laki-laki tuh harus cari istri yang pinter. Karena biasanya kebanyakan itu walaupun ya faktornya juga ada faktor lingkungan. Iya, banyak juga. faktornya sih Kak. Nah, tapi yang paling besar itu genetik kepintaran itu dari ibu. Dari loh, ibu. teman-teman, bukan dari ayah. ya kan? Bener Kak. Nah, itu kenapa fungsinya RA Kartini itu memperjuangkan Iya Kak. untuk perempuan itu agar berdaya, agar bisa berpendidikan tinggi untuk menunjang Indonesia Emas 2025. Benar. Kalau nggak kita yang melahirkan anak-anak siapa lagi? Iya. Itu. Nah terus nih, lanjut lagi nih, menarik banget. Iya. Aku tuh pengen tahu dengan melihat sosok RA Kartini, terus juga perempuan-perempuan sekarang gitu. Pasti beberapa dari perempuan-perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama. Iya. Beberapa dari mereka mungkin memiliki permasalahan atau insecurity atau mungkin dari internal ataupun eksternal faktor penghambat mereka untuk mengejar mimpi mereka gitu. Mungkin dari kalian ada nggak sih tips-tips gitu atau mungkin pesan-pesan deh untuk Kartini-Kartini di luar sana, Kartini-Kartini masa kini yang sedang mengejar mimpinya? Kalau dari saya mungkin Kak untuk Kartini-Kartini masa kini, kalau misalnya kalian aja tidak mempercayai diri kalian dengan sepenuhnya, gimana caranya kalian membuka full potensial kalian? Buat kita meng-unlock, membuka full potensial kita harus percaya diri dulu. Siapa yang mau percaya sama diri kita sendiri kalau bukan dari kita? Memang mungkin ada orang tua yang selalu support atau ada teman atau mungkin pasangan, tapi kalau dari
tangki cinta kita ke diri kita sendiri aja nggak penuh, gimana caranya kita mau menebarkan cinta kita ke orang lain, mengisi teko-teko orang lain. Kita harus penuhin tangki cinta kita dulu sendiri. Jadi ingat, prioritize and love yourself first, always. Kayak Nisa. Mungkin dari saya itu cukup kayak jangan pernah menyerah untuk mimpi kita, Kak. Mungkin semua keadaan itu memang nggak ada yang akan baik-baik aja. Nggak ada yang bisa jamin hidup kita tuh mulus aja, lurus aja. Pasti akan ada kerikil-kerikil yang bakal datang ke hidup kita. Tapi kuncinya itu cuma satu. Jangan pernah menyerah, apalagi sama mimpi yang udah kita gadang-gadang dari dulu gitu, Kak. Dan juga jangan pernah menutup jalan-jalan lain untuk sukses. Karena untuk sukses itu nggak cuma satu jalan. Ada jalan lain yang udah disiapkan sama Tuhan agar kamu sukses di bidang lain yang mungkin kamu nggak pernah kepikir untuk jalan itu. Yang penting kamu selalu percaya sama diri kamu, cintai diri kamu, dan juga serahkan semuanya ke Tuhan supaya Tuhan bantu dan memudahkan apa yang kamu inginkan. Oke, menarik banget ya closing statement nih tentang tips-tips ataupun pesan untuk para Kartini di seluruh Indonesia, Kartini masa kini nih khususnya. Terus ada nggak kira-kira harapan kalian atau target kalian untuk diri kalian sendiri deh ke depannya sebagai Kartini? Siap. Akan menjadi apa? Gimana nih, Dek? Tunggu saya gitu di 2000. Saya akan jadi apa untuk memperjuangkan cita-cita RA Kartini. Oke. Saya dulu nih. Iya. Jadi kalau oke, Kak. Jadi dulu tuh saya waktu di Ciwidey nih ya, Kak. Saya tuh sangat terpesona dan terkagum-kagum sama Bu Sindu. Bu Sindu. Iya, Bu Sindu. Bener. Jadi saya tuh setiap lihat apa yang dikatakan Ibu Sindu, apa yang dilakukan Bu Sindu, secara Bu Sindu tuh malam-malam loh, Kak, udah tengah malam tuh ngeliatin kita satu-satu ke barak-barak. Itu saya sangat tersentuh kayak, wah ternyata ibunya tuh sangat care sama taruna-taruni yang di sini. Jadi saya kayak pengen gimana caranya bisa seperti Ibu Sindu secara personality, secara juga pendidikan Ibu itu juga sangat bagus, mewujudkan cita-cita RA Kartini tadi, Kak, belajar sampai ke luar negeri, dan juga bisa memimpin sebuah instansi ya di BPSDM, Kak. Saya sangat ingin menjadi seperti Ibu Sindu. Kalau dari saya pengen di masa depan nanti saya bisa buktiin nggak ke orang-orang, tapi ke diri saya yang dulu. Diri saya yang dulu mungkin nggak sepercaya diri sekarang, nggak sebisa ngomong dengan baik kayak sekarang, tapi saya pengen buktiin kalau nggak perlu kok sebaik orang lain. Yang penting lebih baik daripada kita yang kemarin. Dan kalian juga harus kayak gitu. Saya rasa satu-satunya orang yang harus kita buktiin kalau kita bisa jadi lebih baik, we can be better, itu adalah kamu di masa yang dulu. Sekian. Nah, udah nggak kerasa ya, hampir setengah jam nih kita ngibah tentang wanita gitu. Dan tibalah saatnya pada momen penutup untuk gibah kita kali ini. Jadi, tapi kita harap kita nggak akan selesai di sini ya. Iya, benar, Kak, jangan. Kita harus gibah lagi tentang perempuan, tentang konflik-konflik perempuan. Atau bagaimana perempuan harus berdaya di masa sekarang gitu. Nanti mungkin kalian yang nonton bisa komen nih, kita akan ngobrol apa lagi dengan perempuan-perempuan hebat ini gitu. Tapi closing dari saya sebelum kita menutup hari kita di podcast kita kali ini, untuk kalian semua perempuan di seluruh Indonesia, kalian hebat, kalian berdaya, dan kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Semua ada prosesnya. Dan kalian harus melewati proses itu. Setiap kerikil yang ada harus dilewati, harus dilompati. Karena kerikil itu memberikan makna dan memberikan value pada diri kalian sendiri. Jadi jangan menyerah pada mimpi kalian, kerjalah mimpi kalian apapun itu, dimanapun itu, dan dengan siapapun itu. Karena kalian adalah Kartini dan penerus Indonesia Maju. Selamat Hari Kartini, see you!